Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'wat, rafi'ud darajat, wa huwa alladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, ghafirud dhunubat wa munazzilul ayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki juz 25 Bapak Ibu. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita Bapak Ibu, melipat gandakan semua amal ibadah kita Bapak Ibu. Apakah itu sedekah kita, tilawah kita, salat kita, saum kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juz 25 ini dimulai pada ayat 47 surat Fussilat, dilanjutkan dengan surat Asy-Syura dan surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, dan diakhiri dengan surat Jathiyah, Al-Jathiyah. Tema yang mengalir di seluruh juz ini adalah tentang status Al-Quran dan pentingnya wahyu. Semua 5 surah dimulai dengan ayat-ayat tentang status Al-Quran. Al-Quran yang ayat-ayatnya jelas terperinci. Bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Dan demikianlah wahai kami wahyukan kepada engkau, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab, agar engkau memperingatkan penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekitarnya, serta untuk memperingatkan hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan lain masuk neraka. Demi kitab Al-Quran yang jelas, kami jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam Ummul Kitab, Lauh Mahfuz di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang diberkati. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Bapak Ibu, kitab ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat 7 dalam surat Asy-Syura terasa sangat kuat. Fatimah binti Abdul Malik meriwayatkan bahwa ketika suaminya Umar bin Abdul Aziz membacakan ayat ini, dia akan menangis dan bertanya, saya termasuk dalam kelompok yang mana? Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah Umayyah ke-8.
dan salah satu penguasa paling saleh dalam sejarah Islam. Namun dia takut perbuatannya tidak cukup baik untuk membawanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hati dan pikiran orang-orang yang saleh. Selain ayat-ayat yang memuji Al-Quran, surat Asy-Syura juga membahas kritik orang-orang Quraisy terhadap Al-Quran. Argumen mereka tentang kepada siapa Al-Quran diturunkan dan mengapa diturunkan kepadanya, maka secara langsung dibahas dalam ayat-ayat berikut ini. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari balik tabir atau dengan mengutus seorang utusan untuk mewahyukan dengan izinnya apapun yang dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Maha bijaksana. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad, ruh, yaitu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman. Tetapi kami menjadikannya cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk kepada siapapun yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Di dalam surat Az-Zukhruf, Allah Azza wa Jalla berbicara kepada mereka yang meragukan pesan tersebut. Dan menarik perhatian kita pada alasan sebenarnya mengapa mereka menolak Islam. Jawabannya adalah karena kesukuan dan kesombongan. Mereka marah karena pesan itu diturunkan kepada seorang pria dari Bani Hashim. Dan bukan salah satu dari suku elit Mekah atau Taif. Hadirin. Dan mereka juga berkata, seandainya saja Al-Quran ini diturunkan kepada seorang yang penting, orang yang kaya dan berpengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini, yaitu Mekah dan Taif. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang telah menetapkan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini, dan kami telah meninggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kebesaran Al-Quran, tema keutamaan Al-Quran mengalir di sepanjang di juz 25 ini. Allah Subhanahu wa taala membahas semua argumen yang diajukan oleh orang Quraisy terhadap Al-Quran. Sambil mengingatkan kita tentang pentingnya Al-Quran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkati. Mengacu pada
malam atau Lailatul Qadar. Malam kemuliaan di bulan Ramadan. Ini adalah pengingat bahwa Al-Quran diberkati dalam segala hal. Termasuk dalam pemilihan tanggal untuk turunnya wahyu pertama. Bapak Ibu, juz 25 diakhiri dengan surat Al-Jathiyah. Pengingat yang kuat tentang apa yang terjadi pada mereka yang menolak pesan ini di akhirat kelak. Hal ini diakhiri dengan peringatan bahwa mereka yang menolak kitab Allah Subhanahu wa taala di dunia ini akan menghadapi konsekuensi serius di hari kiamat kelak. Pesannya jelas. Percayalah pada wahyu dan ikutilah wahyu itu. Karena itulah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini kami melupakan kalian. Pada hari ini kami melupakan kalian. Sebagaimana dulu kalian melupakan pertemuan hari kalian ini. Karena kalian mengingkari hari berbangkit. Karena kalian tidak mempercayai akan datangnya hari berbangkit. Tempat tinggal kalian ada neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagi kalian. Yang demikian itu, karena kalian menganggap wahyu Tuhan sebagai lelucon. Dan karena kehidupan dunia telah menipu kalian. Maka pada hari ini, mereka tidak akan dikeluarkan darinya, yaitu dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak akan diberi kesempatan untuk bertobat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan langit dan Tuhan bumi. Tuhan seluruh alam. Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita memasuki juz 26. Juz 26 berisi 6 surat yang semuanya mewakili berbagai tema. Juz 26 ini meliputi 3 surat Makkiyah, yaitu surat Al-Ahqaf dan 2 surat terakhir dalam juz 26, yaitu surat Qaf dan surat Al-Dzariyat. 3 surat lainnya dalam juz ini adalah surat Madaniyah, yaitu surat Muhammad, surat Al-Fath, dan surat Al-Hujurat. Setiap surat memiliki temanya sendiri dengan banyak pelajaran yang kuat. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Ahqaf adalah surat terakhir dalam serangkaian surat yang berfokus pada pentingnya wahyu Al-Quran. Ini dimulai dengan pengingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan langit dan bumi tanpa tujuan. Dan bahwa Al-Quran diwahyukan untuk menunjukkan kepada kita tujuan penciptaan kita. Bapak Ibu, kitab ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya
kecuali dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang kafir terus berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Surat tersebut memuat penyebutan kaum Ad dan akibat dari penolakan mereka terhadap pesan tersebut. Kisah ini relevan bagi orang-orang Mekah karena mereka mengetahui Ad dan apa yang telah terjadi pada mereka. Surat ini adalah peringatan bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang sama jika mereka menolak kebenaran. Bapak, Ibu, dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka. Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi baik pendengaran, penglihatan, maupun hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka azab yang dahulu mereka olok-olokkan kini telah mengepung mereka. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 surat berikutnya adalah surat Madaniyah pendek yang berfokus pada berbagai tema. Surat Muhammad menyoroti perbedaan antara orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Orang beriman diharapkan menjadi pemberani, benar, dan tabah. Dan sebagai imbalannya mereka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang-orang munafik selalu berpura-pura saleh, sementara hati mereka penuh dengan kepengecutan dan kedengkian kepada kaum muslimin. Akhir mereka adalah aib di kedua dunia. Kehinaan bagi mereka di dunia dan akhirat. Hadirin, kita seharusnya merenungkan 2 deskripsi ini dan memastikan kita tergolong sisi kanan dari deskripsi tersebut. Bapak Ibu, surat Al-Fath diturunkan setelah perjanjian Hudaybiyah. Bapak Ibu, dalam surat ini Allah menyatakan perjanjian itu sebagai kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kemenangan yang nyata, yaitu pada saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Allah menyatakan perjanjian itu sebagai kemenangan yang nyata. Fatham mubina. Kalau kita membaca sejarah Bapak Ibu, ini sulit dipahami oleh para sahabat pada saat itu. Karena perjanjian itu tampaknya tidak adil terhadap mereka. Kaum muslimin dirugikan oleh kaum kafir. Kalau kita melihat perjanjian itu Bapak Ibu, kalimat Rasul itu dihapus sama mereka.
Mereka tidak mau di dalam perjanjian itu ada kata Rasul. Dan di dalam perjanjian itu mereka tidak mau kalau ada kalimat atau kata Ar-Rahman. Akhirnya kedua kalimat tersebut, kata Rasul dan kata Ar-Rahman dihapus. Dan para sahabat pada saat itu melihat perjanjian tersebut merugikan pihak kaum muslimin. Tetapi Masya Allah Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dengan optimisme. Dengan kacamata optimisme. Para sahabat merasa di dalam perjanjian itu kekalahan bagi mereka. Kerugian bagi mereka. Tidak dengan Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dengan kacamata optimisme. Karena Nabi yakin insya Allah akan ada kemenangan yang nyata setelah perjanjian ini. Namun itu terbukti Bapak Ibu menjadi kemenangan terbesar. Karena membuka pintu bagi perdamaian, ekspansi, konversi massal, dan akhirnya penaklukan kota Mekah. Dan akhirnya penaklukan kota Mekah yang mana endingnya adalah banyak orang yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat ini juga mencakup kesaksian yang kuat tentang penerimaan Allah atas perbuatan para sahabat. Ayat ini dianggap sebagai salah satu bukti terkuat untuk status tingginya para sahabat dalam Islam, mulianya para sahabat dalam Islam. Untuk itu Bapak Ibu, jangan pernah terucap dari lisan kita mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Bapak Ibu. Jangan pernah kita mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang dilakukan oleh kelompok sempalan, kelompok sesat. Karena Syiah, mereka itu sangat-sangat mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan sahabat Abu Bakar. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka mengkafirkan sahabat Abu Bakar. Mereka mengkafirkan sahabat Umar bin Khattab. Mereka mengkafirkan sahabat Utsman bin Affan. Dan mengkafirkan sahabat-sahabat yang lainnya dan menuduh dengan tuduhan yang keji. Orang Syiah ini menuduh dengan tuduhan yang keji bahwa Aisyah adalah wanita penzina. Wal'iyadzubillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jangan pernah di antara kalian mencela para sahabatku. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi orang-orang beriman, yaitu para sahabat, ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, wahai Muhammad. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka
lalu dia memberikan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Bapak Ibu, surat Al-Hujurat juga dikenal sebagai bab sopan santun. Ini adalah surat yang menakjubkan, yang merangkum tentang sopan santun. Ini adalah tema inti dari ajaran Islam, yaitu akhlakul karimah. Tidaklah aku diutus, kata Rasulullah SAW, kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kandungan-kandungan ayat-ayat tersebut antara lain di dalam surat Al-Hujurat, yang pertama adalah larangan gosip, penyebaran berita hoax, bohong, pemberian gelar atau sebutan yang buruk, fitnah, mata-mata, kecurigaan yang tidak beralasan, dan rasisme. Jika semua muslim menerapkan ajaran surat ini, Masya Allah, itu akan mengubah masyarakat dan membebaskan kita dari sebagian besar masalah komunal kita. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Hujurat juga memuat peringatan bahwa wahyu tidak mengikuti keinginan kita. Seandainya wahyu itu mengikuti keinginan kita, tentu tujuannya tidak akan tercapai. Nabi memiliki misi untuk menyampaikan pesan atau risalah dan membumikannya. Bukan tugasnya untuk mendengarkan semua orang dan memperlakukan pendapat mereka sama dengan wahyu. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasul. Seandainya dia menuruti kemauan kalian, dalam banyak hal pasti kalian akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian kepada keimanan dan menjadikannya indah di dalam hati kalian. Dan menjadikan kalian benci kepada kefasikan, kekafiran, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan-jalan yang lurus. Juz 26 diakhiri dengan kembali ke tema Mekah. Surat Qaf memulai serangkaian surah yang berfokus pada kehidupan setelah kematian. Hal ini akan tetap menjadi tema inti Bapak Ibu untuk bagian Al-Quran yang tersisa. Baik surat Qaf dan surat Az-Zariyat mengandung gambaran yang kuat tentang kehidupan akhirat. Juz 26 berakhir pada ayat 30 surat Az-Zariyat. Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan baik melalui kolom chat ataupun raise hand. Sambil kita menunggu Ustadz, ada pertanyaan terkait dengan juz 25 dan juz 26 yang pada dasarnya adalah tentang wahyu Allah. Pertanyaan saya, apa ciri-ciri orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan amalan apa yang sebaiknya dilakukan agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk Allah? Masya Allah, Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Apa ciri-ciri orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kita harus apa? Kita melakukan amalan apa supaya kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu Al-Quran la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada seorang,
memberikan hidayahnya kepada seorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu memberikan arahan kepadanya, memberikan hidayahnya kepadanya untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sendirian atau ketika orang tersebut sedang berada di keramaian. Dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang dilakukannya semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan sesuatu amalan, ketika dia beraktivitas, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di kantor ada suatu tender yang ini ada indikasi korupsi, lalu dia tidak menekan kontrak itu, tidak menandatanganinya, karena dia merasa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, selalu dekat kepadanya. Setiap dia ingin melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, dia selalu tersadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Lalu amalan apa supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bapak Ibu, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan itu terangkum dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 4. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang percaya, beriman kepada hal-hal yang gaib. Ketika dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dia, para malaikat selalu berada di sampingnya. Pasti dia akan selalu berhati-hati untuk melakukan sesuatu. Kemudian beberapa amalan-amalan yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4. Dan banyak sekali amalan-amalan yang membuat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tergantung prasangka hambanya. Jikalau hamba tersebut berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berbaik juga kepadanya. Dan tidak pantas seorang muslim kalau dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebagian muslim yang mengatakan Allah tidak adil. Allah tidak adil. Ketika kita tanya, di mana? Kenapa engkau mengatakan Allah tidak adil? Lalu dia mengatakan, aku telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku telah melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku selalu berdoa tetapi Allah nggak pernah memperkenankan doa saya.
Hadirin, kita tahu bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Ada beberapa cara. Yang pertama, Allah langsung mengabulkannya. Yang kedua, menggantinya dengan yang lebih baik. Yang ketiga, simpanan untuk di akhirat kelak. Jadi, supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu Indah, semoga bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini sudah ada jemaah yang ingin bertanya dari Ibu Wirda. Saya pernah dengar dari para ustadz bahwasannya nasib kita ditutup sesuai dengan amalan terakhir kita. Bagaimana cara kita menjaga amalan kita supaya diakhiri dengan kebaikan? Karena sifat manusia itu senantiasa melakukan kesalahan. Silakan Ustaz. Masya Allah Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Ya. Betul Ibu, innamal a'malu bil khawatim. Kami ulangi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan hamba itu tergantung di akhir hayatnya. Fastaqim. Kuncinya Ibu. Maka istiqomahlah. Maka istiqomahlah. Kemudian memperbanyak doa Bapak Ibu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hati kami kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang zat yang maha membolak-balikkan hati. Teguhkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Dan memang Bapak Ibu, punten Bapak Ibu, manusia di dalam bahasa Arab disebut al-insan. Manusia dalam bahasa Arab disebut al-insan. Ada beberapa term-term tentang manusia di dalam Al-Quran. Ya. Ada al-insan, ada al-ins, ada bashar. Ya. Al-insan, akar katanya adalah nasiyah. Nasiyah, lupa. Jadi seorang manusia pasti memiliki sifat lupa. Ya. Kami teringat ketika kami kuliah di Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab, di Buncit, ada dosen kami mengatakan, ya, nasiya itu lupa. Akala nasi kathiran, dosen kami bergurau. Akala nasi kathiran, fanasiya kathiran. Orang Indonesia banyak makan nasi, sehingga banyak lupanya. Bercanda Bapak Ibu, dosen kami bercanda. Akhirnya kami tertawa. Ya. Bapak Ibu, manusia di dalam bahasa Arab al-insan. Akar katanya nasiyah, lupa. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Bapak Ibu? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, at-tawwabun, adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, setelah kita bertobat, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal dan tidak mengulangi lalu melakukan perbuatan amalan-amalan yang
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fastaqim, dan istiqomahlah. Memang istiqomah susah sekali Bapak Ibu. Sulit untuk istiqomah, tetapi harus kita coba. Harus kita berusaha. Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memberikan jalan kepada kita. Jalan-jalan kebaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga bisa menjawabnya Bapak Ibu. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ibu Yanti Nurdin akan bertanya dan dilanjutkan dengan Ibu Fitri. Silahkan. Terima kasih Bu Indah. Ustadz Nana, saya ingin menanyakan di dalam surat Muhammad ayat 7, di sini disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Satu lagi ya Ustadz, supaya sekalian saya tanyanya. Di surat Hujurat. Sudah Ibu? Surat Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyelesaikan perbuatan. Itu sehubungan dengan ini Ustadz, yang kalau kita sering nonton artis-artis di TV itu kan ada berita-berita. Nah, apakah ada hubungannya dengan ayat 6 surat Al-Hujurat? Jadi ada dua pertanyaan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu, jikalau engkau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong engkau. Baik, Bapak Ibu ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan menolong agama Allah, Allah enggak membutuhkan pertolongan kita sebenarnya Bapak Ibu. Allah tidak butuh. Seandainya orang-orang muslim itu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak merasa rugi. Tidak merasa rugi dan tidak mengurangi kemuliaannya. Dan sebaliknya, jikalau orang-orang beriman itu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa berkurang kemuliaannya. Karena Allah yang maha. Allah tidak membutuhkan pertolongan hamba. Tetapi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Kalau kita merujuk kepada buku tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, di dalam tafsir beliau disebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan kalau engkau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Bagaimana cara menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintahnya. Kemudian istiqomah Bapak Ibu. Lalu juga ada yang menyebutkan bahwa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan aktivitas yang kita lakukan sekarang ini, apakah itu tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, semoga kita termasuk orang-orang yang
menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Ibu, berkaitan dengan surat Al-Hujurat, jikalau ada seorang yang fasik yang datang kepadamu menyampaikan suatu berita, maka fatabayyanu, maka tabayyunlah, check and recheck, check and recheck. Bapak Ibu punten, ketika kita mendapatkan berita dari seseorang, ketika kita mendapatkan kiriman berita dari seseorang, ada dua yang harus kita lakukan Bapak Ibu di dalam ayat ini. Kita lihat Bapak Ibu, apakah yang dikirimkan kepada kita ini valid atau tidak valid? Apakah kabar ini benar adanya atau tidak benar, hoax? Lalu bagaimana kalau benar? Lalu bagaimana kalau kabar berita ini adalah benar? Ya. Kalau benar, kita pertanyakan lagi. Apakah berita ini bisa manfaat kepada orang lain? Bisa mendatangkan manfaat, maslahah kepada orang lain atau mendatangkan mudarat kepada orang lain? Kalau berita ini mendatangkan mudarat kepada orang lain, membuat gaduh, membuat fitnah, maka kita hanya konsumsi buat diri kita sendiri. Jangan kita sebar kemana-mana. Ya. Hadirin, memang setan itu tidak nampak. Ghaib. Tidak nampak. Tetapi ada yang setan berbahaya sekarang. Setan berbahaya ada sekarang di hadapan kita, Bapak Ibu. Setan gepeng. Tangan kita nih. Bahaya Bapak Ibu tangan kita ini. Mungkin mulut sekarang sudah terkunci, tetapi tangan kita terkadang wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga tangan kita Bapak Ibu. Kalau memang itu bermanfaat untuk orang lain, kita sebar. Contoh, kita membagikan flyer. Ya. Flyer tentang tadarus online ke masyarakat. Itu bagus sekali. Bagus sekali Bapak Ibu. Supaya orang-orang bisa ikut mengaji. Tetapi kalau ada berita atau kabar yang tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya, lebih baik konsumsi untuk diri sendiri. Ya. Demikian Ibu, semoga bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ibu Fitri, silakan Ibu. Ibu Fitri. Ibu Fitri. Baik, sambil menunggu, apakah ada Bapak Ibu jamaah yang lain yang ingin bertanya? Silahkan. Nah, kalau belum ada, saya ingin bertanya Ustadz terkait dengan apa bedanya pengikut Nabi Muhammad SAW dengan golongan Syiah? Baik. Menarik sekali pertanyaannya Ibu, bagus. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu ya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Bapak Ibu, amin ya rabbal alamin. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Bapak Ibu, kita pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW bahwasannya umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, satu yang masuk surga. 72-nya ke dalam neraka. Siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun Syiah juga mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun kelompok-kelompok sempalan itu mengaku ahlus sunnah wal jamaah.
gampang Bapak Ibu untuk menandai kelompok yang sempalan atau tidak. Semoga kita ahlus sunnah wal jamaah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah sekali Bapak Ibu. Kenapa mudah? Karena ahlus sunnah wal jamaah, orang Syiah juga mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, Ibu. Jangan salah. Mereka mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanyakan kepada mereka, apakah Anda itu mengikuti Nabi Muhammad SAW? Oh iya. Iya, saya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apakah Anda itu tidak menghina para sahabat? Iya, kami sangat memuliakan para sahabat. Bagaimana pendapat Anda tentang Aisyah radhiyallahu anha? Oh, dia istri Nabi. Jawabnya hanya sekedar. Tetapi ketika kita mengomentari tentang imam-imam mereka, oh mereka marah Ibu. Marah besar. Tetapi ketika mereka menceritakan tentang Aisyah, biasa-biasa saja. Punten Bapak Ibu, mereka itu mempunyai sifat taqiyah. Taqiyah adalah boleh berbohong di hadapan yang bukan pengikutnya. Ngeles, bahasa kita ngeles. Boleh berbohong kalau mereka ada di hadapan orang yang bukan pengikutnya. Bukan golongannya. Tetapi kalau mereka sudah berada di golongannya, mereka langsung keluar aslinya. Mereka menghina para sahabat, mereka menuduh Aisyah radhiyallahu sebagai wanita penzina. Mudah Bapak Ibu, mudah sekali untuk menandai orang Syiah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah apa yang pertama? Tidak apa? Tidak menghina para sahabat. Tidak menghina para sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menghina para sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat mengagungkan, memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang laki-laki atau sahabiyah yang perempuan. Sangat memuliakan Bapak Ibu. Ya. Bahkan para ulama mengatakan Syiah itu bukan Islam lagi. Ketika mereka ditanya, apakah Al-Quran Anda itu Al-Quran yang kita miliki juga? Oh iya, betul. 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 Al-Quran kita 30 juz, sama seperti Anda, 30 juz juga. Tetapi ketika mereka kembali kepada kaumnya, kepada golongannya, mereka mengatakan bahwa Syiah itu mempunyai Al-Quran yang 40 juz. 30 juz sama seperti Al-Quran kita, tetapi 10 juznya ada di hati para pendeta-pendeta mereka. Kenapa saya katakan pendeta-pendeta mereka? Sama seperti Yahudi, Bapak Ibu. Mereka itu, agama mereka itu. Ya. Ada para imam-imam, ada di hati imam-imam mereka. Gampang sekali, Bapak Ibu. Mudah sekali. Aliran-aliran yang aneh-aneh itu mudah ditandai. Yang pertama adalah tidak menghina para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah insya Allah tidak menghina para sahabat Nabi Muhammad SAW.